nanti akan kita gunakan pada waktu Pak Bagas melaksanakan pembelajaran di tanggal 10. Sebelum kita nanti ke pembelajaran di tanggal 10, nah ini saya mau menanyakan sedikit kita perkasi. Untuk mata pelajaran yang akan diajarkan apa Pak besok pada tanggal 10? Besok pada tanggal 10 rencananya saya akan melakukan observasi pada mata pelajaran PCPT. Pada mata pelajaran PCPT ya. Sasis pemindahan tenaga. Sasis pemindahan tenaga. Kira-kira itu nanti untuk pembelajaran itu nanti teori atau praktek? Nanti rencananya ada beberapa teori terlebih dahulu, lalu anak-anak praktek di dalam. Nanti campur ya Pak, jadi nanti teori dulu, kemudian nanti mungkin dipraktekkan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan atau Bapak ingin capai pada waktu mengajar di mata pelajaran PCPT itu apa kira-kira? Nanti anak-anak mendemonstrasikan materi pada bagian transmisi manual kendaraan ringan dan dapat mempraktekkan materi transmisi pada kendaraan ringan, sehingga nanti yang terakhir anak-anak bisa mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada transmisi manual kendaraan. Nanti di akhir itu nanti berarti siswa itu dituntut untuk melaksanakan semacam presentasi begitu ya? Iya. Oke. Kemudian untuk area pengembangan kira-kira yang tidak dicapai itu nanti kira-kira apa? Oh iya, untuk area pengembangan yang nanti akan kami capai itu nanti anak-anak bisa lebih mengembangkan lagi kemampuan secara intelektual, baik dalam menyampaikan suatu materi atau gagasan, dan dapat mencari suatu pemecahan masalah Bapak pada saat nanti anak-anak tersebut praktek menggunakan materi transmisi manual, itu nanti dapat memecahkan masalah yang ditimbulkan pada saat nanti praktek. Siap. Jadi nanti pada area pengembangan yang tidak diinginkan itu paling tidak nanti anak-anak mampu untuk mengembangkan kemudian intelektual, kemudian mungkin keaktifan siswa juga ya Bapak ya, nanti pada waktu anak presentasi itu nanti diminta untuk aktif juga ya. Kemudian untuk strategi nanti dalam pembelajaran, nah itu nanti kira-kira yang mau digunakan seperti apa strateginya? Pembelajaran itu nanti yang akan dilakukan adalah yang pertama dari awal menyiapkan RPP silabus ya, atau sering disebut dengan perangkat pembelajaran Pak. Lalu yang kedua menyiapkan LKPD pada saat nanti siswa praktek di dalam bengkel. Nanti ada LKPD juga ya Pak, selain nanti ada RPP, perangkat pembelajaran dan selanjutnya ya. Nanti kira-kira ini Pak, ini nanti mau dilaksanakan di tanggal 10 itu atau mungkin masih ada hari yang lain? Kira-kira nanti akan saya menggunakan pada tanggal 10 Oktober Pak. Jamnya itu nanti kurang lebih yang kita gunakan adalah suatu jam pembelajaran. Terima kasih Pak. Nah ini sedikit ya. Jadi nanti mohon nanti untuk sebelum nanti pembelajaran mohon untuk disiapkan untuk RPP-nya. Kemudian tadi juga disiapkan mungkin untuk alat peraga ya, kalau menggunakan alat peraga itu nanti mohon disiapkan dengan maksimal. Kemudian nanti monggo nanti bisa minta bantuan kepada guru ataupun nanti teman sejawat agar nanti pembelajaran itu nanti bisa belajar dengan maksimal. Kemudian mungkin besok kita akan bertemu lagi di tanggal 10 ya Pak dalam acara observasi. Semoga nanti dalam pembelajaran itu nanti bisa terlaksana dengan lancar ya. Jadi kami mohon untuk kesepakatan kita ya bersama untuk ditandatangan sini ya Pak. Oke ya, terima kasih.
Kemudian setelah nanti kita bertemu nanti di tanggal 10, semoga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar kita selalu diberikan kemudahan dalam menangkap materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jangan berdiri. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang jasa pahlawan Indonesia. Dalam hitungan ketiga kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. 2, 3, Sandra? Bisa! Sandra Umar? Saya! Coba absen dulu. Untuk kajiannya ada yang tidak masuk? Ada. Ada? Ada. Atas nama? Samsul. Ya. Oke. Untuk pagi hari ini akan masuk absen tidak masuk. Ada keterangan? Tidak ada. Oke. Bapak berikan pengantar ya untuk pagi hari ini. Silakan anak-anak sekolah yang ngaji. Kenapa? Karena tingkat kealfaan ya, atau ketidakhadiran di dalam sekolah itu nanti akan menjadi catatan dan nilai merah di rapor Anda. Mengapa? Karena itu sangat dibutuhkan pada saat anak-anak nanti sudah selesai sekolah, pada anak-anak sudah lulus sekolah. Hal itu yang sekarang menjadi titik berat bagi perusahaan untuk menerima ya, masukan atau informasi proses kegiatan belajar anak-anak di sekolah. Jadi seumpamanya anak-anak nanti tidak bisa hadir di sekolah atau berhalangan hadir, mohon memberikan surat. Seperti itu anak-anak ya? Iya. Nah, terus untuk menyambung di pertemuan yang pertama, ya, Bapak pagi hari ini akan memberikan pelajaran PCPT. Itu apa? PCPT adalah ya, PCPT adalah apa? Pekerjaan sasis. T-nya apa? Teknik kendaraan ringan. Ya, teknik kendaraan ringan. Nah, untuk pendahuluan pertemuan yang kedua, ya, pada pembelajaran PCPT, ya, nanti Bapak akan memberikan materi pada transmisi. Nah, kita ulas pada materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Nah, silakan anak-anak keluarkan HP, ya, silakan keluarkan HP-nya. Lalu silakan anak-anak klik ya alamat pada Google Form untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Silakan. Sudah ya? Oke. Ya. Nah, dari pretest yang anak-anak ya kerjakan lagi. Nah, dalam suatu kendaraan ya, apakah kalian ketahui tentang sistem penggerak? Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, setelah itu yang kedua, apakah kalian tahu fungsi dari sistem transmisi manual? Oke, dari pertanyaan yang pertama, dalam suatu sistem kendaraan, ya, apa yang kalian ketahui tentang sistem penggerak? Ada yang bisa? Suara
suatu sistem bergerak dan bisa. Ya, Mas Abdul. Sistem yang menyalurkan tenaga mesin ke roda sehingga beban sebuah kendaraan bergerak. Oke, suatu sistem yang menyalurkan dari tenaga mesin ke roda sehingga kendaraan tersebut bisa bergerak. Oke, jawaban dari Mas Abdul. Ya. Nah, terus apakah yang kalian ketahui tentang fungsi dari sistem transmisi? Ya, Mas Bagas. Merubah momen sesuai kecepatan kendaraan. Oke, jadi transmisi menurut Mas Bagas adalah suatu apa yang berfungsi untuk merubah momen kecepatan suatu kendaraan. Dan dari jawaban Mas Bagas sama Mas Abdul tadi itu nanti akan kita ulas lagi bersama-sama ya pada pertemuan kedua sekarang. Ya. Nah, di depan Bapak mempunyai gambar. Ya, ada 4 buah gambar. Yang pertama ada transmisi, lalu yang kedua ada klep, lalu yang ketiga ada mobil mogok atau tidak kuat menanjak. Coba silakan Anda amati. Ya. Nah, sudah? Ya, dari pengamatan Anda, ya, menurut kalian, ya, gambar di atas adalah runtutan apa? Lalu, ya, pentingkah ya pemeriksaan pada transmisi? Ya, ada yang bisa menjawab? Ini terjadi runtutan apa? Ya, coba silakan ceritakan. Ya, yuk. Ya, Mas Abdul. Jika transmisi tidak dirawat, maka mobil dapat mengalami kerusakan. Oke, jika transmisi tidak dirawat, ya, nanti mesinnya akan mengalami kerusakan sehingga mobil tidak kuat menanjak. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah pengantar dari gambar di depan ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nah, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar ya dan IPK. Untuk kompetensi dasarnya ketika akan mempelajari dari penerapan sistem pemindah tenaga ya. Lalu untuk indikator pencapaiannya nanti anak-anak diharapkan mampu menerangkan macam-macam mekanisme kerja pada sistem pemindah tenaga. Lalu yang kedua dapat mendemonstrasikan ya apa saja sistem pemindah tenaga. Setelah itu bab kelima yaitu menggunakan sistem pemindah tenaga beserta fungsinya. Dan diharapkan nanti anak-anak dapat mempraktikkan pembongkaran dan pemasangan lalu bisa menemukan problem solving pada sistem transmisi manual. Oke, lanjutnya. Nah, penilaian pembelajaran ya itu nanti ada 3. Yaitu yang pertama, ya silakan Mas. Yang pertama adalah nilai sikap. Ya, nilai sikap itu nanti ada observasi konten ya, di mana nanti Bapak akan mengamati kinerja anak-anak pada saat nanti anak-anak mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Lalu ada pengetahuan yaitu menggunakan observasi tes. Nanti anak-anak akan Bapak berikan LKPD ya, nanti anak-anak berikan nanti anak-anak akan Bapak berikan LKPD lalu anak-anak nanti kerjakan. Setelah itu ada keterampilan ya, yaitu dengan demonstrasi yang nanti pada saat anak-anak praktek pada transmisi manual nanti Bapak akan melakukan pengamatan. Ya. Selanjutnya ya untuk KKM itu nanti Bapak KKM 75 ya, bila mana nanti anak-anak di atas 75 maka akan mendapatkan pengayaan. Bila mana anak-anak berada di bawah nilai 75 itu nanti akan mendapatkan perbaikan untuk mendalami materi yang belum sempurna pada KD pagi hari ini. Ya. Masuk ke kegiatan inti ya. Ya. Silakan ya. Nanti anak-anak membentuk kelompok belajar ya. Dalam kelompok belajar itu nanti terdiri dari 5 orang. Nah, setelah itu hal-hal
Oke, ya. Dari video yang sudah kita lihat secara bersama, ya, Bapak akan bertanya, nah, bagaimanakah cara kerja sistem transmisi pada suatu kendaraan? Ada yang bisa menjawab? Sistem kerja transmisi pada suatu kendaraan. Ada yang bisa? Ya, silakan. Ada yang bisa jawab? Ya, Mas Reza. Ya, jadi kerja transmisi itu menurut Mas Reza adalah merubah momen sesuai dengan kecepatan kendaraan. Ada yang beda lagi? Oh ya, Mas Eka. Prinsip kerja transmisi yaitu bekerja berdasarkan rasio dari roda gigi. Oke, berdasarkan rasio roda gigi. Nah, tapi ada dua jawabannya. Yang pertama ada merubah momen, ada merubah rasio. Nah, mari kita rumuskan bersama-sama dari jawaban Mas Rega, Mas Eka, ya. Kita rumuskan bersama, yaitu apa? Jadi cara kerja pada sistem transmisi yaitu tadi yang pertama dia apa? Merubah momen yang didapatkan dari putaran mesin. Nah, di dalam transmisi itu setelah mendapatkan putaran momen atau perubahan momen, maka akan meneruskan ke dalam gigi rasio. Nah, di dalam gigi rasio itu nanti akan terjadi perubahan atau reduksi. Jadi jawabannya Mas Rega sama Mas Eka itu semuanya benar. Semuanya. Nah, selanjutnya Bapak akan masuk ke materi, ya. Jadi pengertian dari transmisi manual, ya, itu adalah suatu komponen yang ada pada mesin, ya, berfungsi untuk merubah kecepatan dari mana ke mana, dari mesin menuju ke roda, ya. Dan sistem transmisi ini nanti akan mengkonversi apa? Torsi dan kecepatan didapatkan dari mesin. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Mas Rega dan Mas Eka tadi. Ya. Nah, kita masuk ke dalam fungsi transmisi manual. Ya, fungsi transmisi manual yang pertama adalah menyalurkan tenaga. Tadi di depan sudah kita bahas, ya. Dijawab oleh Mas Bagas, yaitu menyalurkan apa? Tenaga. Dari apa? Dari mesin melalui kopling, ya. Setelah itu jalan ke transmisi. Ya. Yang kedua, ya, dari aluran tenaga tadi, ya, atau saluran tenaga tadi, ya, itu nanti dapat diteruskan kemana? Dari transmisi teruskan ke propeller, ya. Setelah itu dari propeller akan diteruskan ke garda, ya. Dari garda itu nanti akan sampai ke roda. Nah, ini adalah alur, ya, gambaran alur fungsi dari sistem transmisi manual. Ya, Bapak lanjutkan lagi, ya. Nah, dari tujuan utama transmisi manual, ya, yaitu adalah mengatur kecepatan pada suatu kendaraan sesuai dengan apa? Gigi yang dibutuhkan, ya, sesuai dengan gigi yang dibutuhkan. Jadi nanti pada saat berkendara, pengemudi itu nanti mau berkecepatan 80 km. Nah, itu nanti gigi pada transmisi itu akan diatur oleh pengemudi. Ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Jelas semua? Oke. Nah, Bapak lanjutkan lagi. Nah, kita sampai di konsep kerja. Ya. Konsep kerja transmisi ini nanti ada 3. Ya. Kalau yang di manual itu ada apa? Yang pertama ada sliding, ya, sliding mesh. Ini nanti dengan cara menggeser apa? Roda gigi output, ya. Bisa kita lihat di gambar di sini A, poros A ini adalah poros input, sedangkan yang B ini adalah poros output. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya yaitu bila mana nanti poros input diputar, lalu nanti akan berhubungan dengan roda gigi yang berada di poros output sesuai
sliding mesh. Kalau sliding itu tadi bergeser, kalau yang namanya konstan itu tetap. Ya, jadi apa? Antara poros input dengan poros output ini nanti akan saling berhubungan. Ya, entah itu pada posisi netral atau posisi berjalan, ini tetap akan berhubungan. Yang bergerak apa? Yang bergerak itu adalah coupling yang terdapat pada poros output. Ya. Nah, coupling ini nanti akan bergeser atau bergerak sesuai dengan pengendali atau pengemudi. Ya. Ini untuk yang roda gigi tetap atau konstan mesh. Ya. Bapak lanjutkan lagi. Nah, di sini yang terakhir yang ketiga adalah cara kerja jenis sinkron mesh. Ya. Sinkron mesh itu adalah pengembangan dari konstan mesh. Ya. Kalau yang di konstan tadi itu yang bergerak adalah coupling, ya, berkembang lagi menjadi sinkron mesh, ya, ditambahkan dengan apa? Penyinkronan. Penyinkronan itu seperti apa? Jadi terdapat pengereman, ya, pada poros transmisi. Untuk apa? Menyamakan roda gigi pada saat apa? Transmisi tersebut berputar atau bergerak. Ya. Nah, ini untuk yang sinkron mesh. Di dalam sinkron mesh, ya, ini nanti ada terdapat 5 komponen atau sering kita sebut dengan bidang sinkron mesh. Yang pertama itu ada coupling geser atau apa? Hub cell. Lalu yang kedua ada ring synchronizer. Nah, ring synchronizer nomor 15 atau ring synchronizer mesh. Yang ketiga itu ada apa? Yang berbentuk kawat, namanya apa? Ring shifting cage. Ya. Lalu yang keempat ada shifting cage. Yang paling dalam, ya, yang paling dalam itu ada close hub. Ya. 5 unit komponen ini nanti akan bekerja bila mana terdapat pemindah gaya dari pengemudi. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Dari sini ada tanyakan? Gak ada? Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan diagram aliran pada transmisi. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang pertama kemarin, ya, diagram aliran transmisi manual. Nah, transmisi manual, ya, itu terdapat berapa poros, Mas? Ada yang 2 dan ada yang 3 poros. Itu kita bahas pada pertemuan yang pertama. Nah, untuk yang 2 poros, ya, diagram arus aliran transmisi ini nanti akan langsung kembali dari poros input menuju ke poros output. Ya, jadi langsung hubungan antara kedua poros. Roda gigi input dengan roda gigi output. Arus yang keluar dari output nanti akan apa? Direduksi lagi oleh apa? Propeller shaft. Ya. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada jenis transmisi 3 poros. Nah, bedanya apa dengan yang 2 poros, Pak? Kalau yang 3 poros ini nanti ada poros pembantu atau sering disebut dengan apa? Countergate. Mari kita lihat secara seksama. Ya, ini adalah poros input A. Ya, dari poros input, ya, tenaga atau arus aliran, ya, ini nanti akan disalurkan ke counter shaft atau counter gate. Ya, dari counter gate itu nanti akan dinaikkan ke poros output. Ya, jadi kalau yang 2 poros itu tadi hanya input sama output, jangan yang 3 poros ada input, counter gate dan output. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah? Ya. Nah, ini untuk komponen-komponen pada transmisi manual.
Lanjut ke poros output, ya. Di dalam poros output, ya, itu nanti yang pertama angka nomor 1 adalah dudukan pada bantalan, ya. Lalu yang kedua ini adalah dudukan pada kopling geser, ya. Yang ketiga, ya, ini untuk dudukan roda gigi di nomor 3, ya. Yang nomor 6 ini adalah dudukan roda gigi bebas tingkat yang pertama, ya. Selanjutnya untuk roda gigi pembalik, biasanya roda gigi pembalik ini digunakan untuk roda gigi mundur, ya, roda gigi mundur. Mengapa mundur harus ada pembalik? Karena untuk merubah apa? Putaran. Yang tadinya outputnya itu bergerak ke kiri, yang tadinya outputnya itu bergerak ke kiri, maka dengan adanya roda gigi pembalik, outputnya itu nanti akan berubah gerakan ke kanan. Ya, oke. Nah, setelah itu Bapak akan mengenalkan macam-macam bantalan, poros, dan roda gigi. Dari gambar yang pertama, ya, ini adalah bantalan bola, ya, atau sering kita jumpai namanya laker, ya. Nah, laker ini atau bantalan bola ini nanti dipakai pada poros transmisi yang utama, ya. Setelah itu tuntutannya atau fungsinya itu harus mampu menerima gaya aksial maupun radial, ya, itu adalah bantalan bola. Lalu untuk gambar yang kedua, ya, itu adalah bantalan jarum, ya. Nanti kita lihat secara seksama pada saat anak-anak membongkar transmisi. Untuk di bantalan jarum itu nanti akan dapat banyak besi yang terpipet dengan rapi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk memperkecil gaya geser, Mas, untuk di bantalan jarum, ya. Setelah itu ada bantalan pilot, ya. Kalau bantalan pilot itu sering kita sebut dengan luncuran dalam, ya. Antara bantalan jarum dengan bantalan pilot, ya, itu nanti akan saling berhubungan, ya, akan saling berhubungan. Jadi nanti kalau yang di luar itu adalah bantalan jarum, dalamnya itu adalah bantalan pilot, ya, atau luncuran dalam, ya. Oke, ini adalah gambar yang tadi Bapak jelaskan. Ada yang 2 poros, ada yang 3 poros, ya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau dibahas bersama-sama? Belum ada? Ya. Nah, untuk pengantar LKPD, ya, nanti anak-anak silakan, ya, mengerjakan lembar LKPD yang Bapak akan berikan, ya. Lembar LKPD ini nanti berisi tentang apa? Proses dan cara-cara pembongkaran pada transmisi manual 3 poros, ya. Seperti yang Bapak berikan tadi pada penjelasan pertama, silakan nanti anak-anak membuat kelompok belajar di bengkel, lalu anak-anak meminjam alat dan bahan. Setelah itu anak-anak mencoba untuk membongkar dan memasang pada transmisi manual 3 poros. Ya. Oke, ada yang tanyakan anak-anak? Ya. Tidak ada? Ya. Bapak bagikan LKPD-nya sekarang, ya? Ya. Sekarang kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok 5. Ya. Silakan dipahami dan dibaca terlebih dahulu, ya. Nanti kita langsung berada di bengkel praktek. Seperti anak-anak, ya? Ya. Oke, kalau tidak pertanyaan, mari kita langsung ke bengkel praktek untuk melanjutkan pembelajaran praktek kita pada bagian ini. Oke, silakan, ya. Bagas dan kawan-kawan, ya, ya.
dua maju, orang 4 aja. Orang 4 maju. Untuk apa? Melepas dan menjelaskan tentang komponen transmisi manual. Ya. Ya. Itu ya. Jadi nanti dibagi. Ada yang menjelaskan, ada yang melepas pada bagian transmisi manual. Lalu nanti yang kedua, ya, silakan Anda maju lagi kelompoknya Mas Abdul apa Mas Eka? Abdul. Ya, kok kelompok Mas Abdul. Nanti untuk membacakan troubleshoot, ya, pada komponen transmisi manual. Lalu nanti ditambahi Kak. Lalu nanti ditambahi dengan kelompokmu ya. Ya. Lalu kamu dengan menunjukkan di sini komponen-komponen pada bagian transmisi manual. Itu ya. Nah, nanti kelompoknya Mas Eka menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mas Abdul. Ya, kamu maju. Kene maju moco hasilmu moco. Oh iya. Siap. Ada tambahan yang akan ditanyakan? Tidak ada? Tidak? Apa berarti? Kau tak jasa dulu saya, ojo dulu saya. Ya, kau nak keluar gojek kok. Tapi sekarang kita biar tidak terlalu lama, itu nanti tag gambarnya, itu nanti tolong ya. Supaya nanti tidak terlalu lama tag gambarnya, nanti tolong satu kali saja kita bilang gambar, nanti kita langsung selesai. Seperti itu ya. Ya, yang di belakang tolong jangan ramai, bisa menjaga kondisi pada saat Anda dan teman Anda nanti maju. Oke? Itu ada tambahan? Tidak? Tidak ya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sudah semua anak-anak? Sudah. Ya. Tolong nanti anak-anak presentasikan hasil yang sudah Anda buat dengan kelompok Anda. Nah, teman-teman, dan anak-anak nanti silakan per kelompok untuk maju mendemonstrasikan hasil yang sudah Anda kerjakan dengan kelompok Anda. Nanti teman-teman, nanti anak-anak yang lainnya silakan untuk memberikan tambahan hasil yang sudah anak-anak jelaskan di depan atau sudah didemonstrasikan. Seperti itu anak-anak ya. Ya, oke. Silakan untuk yang pertama. Nanti untuk LKPD yang pertama ada pembongkaran dan pemasangan komponen-komponen pada transmisi manual jenis sinkron mesh. Silakan kelompoknya yang maju ini mendemonstrasikan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalul Maheswara Zaim dari kelas 12 TKR dan saya di sini ingin mendemonstrasikan tentang fungsi transmisi manual. Ya. Oke, lanjut. Silakan bongkar transmisinya. Di rombongnya. Teman-teman, tolong perhatikan. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi dari transmisi manual. Silakan, Mas. Teman, saya akan menjelaskan tentang transmisi manual 3 poros. Oke, silakan Mas Ilham. Yang pertama, poros input, batalan roda, dan ini persetelan 4, poros 3, Ya. 1, 2, 1. Oke, selanjutnya untuk pada bagian gerbong Mas Ilham.
pada bagian gearbox ya terdapat iya enggak apa-apa. Yuk silakan Mas Ilham, pada bagian gearbox Dapat kontak gear ya percepatan gigi 1 2 ya 3 terus 4 ya mundur. oh ya oke ya selanjutnya pada bagian belakang akan dijelaskan oleh Mas Bagas. Oke silakan Mas Bagas. Yang di belakang tetap. Synchron mesh. Oke itu adalah penjelasan dari teman kita di kelompok 2. Beri applause. Oke. Mungkin itu ya untuk penjelasan pembongkaran dan nama-nama komponen di sistem transmisi 3 poros. Ya. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, silakan untuk troubleshootingnya dibaca hasilnya dari kelompok Anda. Memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Yasin. Ya. Oke, silakan bacakan troubleshootingnya ada apa saja tadi ya yang Anda temui pada pembongkaran transmisi. Yang pertama, Melalui kegiatan diskusi kelompok kami, ada beberapa gejala yang terjadi. Di antaranya salah satunya gear slip. mobil slip. Ya, terus Kemungkinan penyebab oli tidak layak pakai, ya. Lalu yang kedua, sulit berpindah gigi. sulit berpindah gigi. Ya. Dikarenakan apa, Mas? Kanvas kopling sudah tipis. Kapas kompleksnya sudah tipis. Ya. Oke. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Ya. Ya, Mas Eka. Yuk silakan maju. Ya, maju. Gak apa-apa. Gak usah takut. Ya. Oke. Silakan bacakan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eko Ayubi. Ya. Nama saya Farel. Ya. Silakan. Di sini saya akan membacakan gejala yang terjadi di transmisi. Satu, gejala yang terjadi tidak gigi keras. Kemungkinan penyebab jarak main pedal kopi terlalu besar sehingga macet. Ya. Solusinya seputar menurut petunjuk. Dua, gigi tidak mau masuk. Kemungkinan penyebab alur dalam synchron mesh lemah. Ya. Solusinya diganti. Oke. Ya. Jadi tadi ada slip penggantian ya pada bagian transmisi entah itu dari oli maupun dari roda gigi. Ya. Oke. Beri applause tepuk tangan untuk kelompok yang sudah menunjukkan. Ya. Makasih anak-anak pada pertemuan pagi hari ini sudah menyampaikan ya beberapa hal tentang fungsi dan troubleshooting pada bagian transmisi berjenis synchron mesh dengan 3 poros. Ya, Bapak sudah menilai tadi dari kelompok-kelompok yang maju maupun pada saat tadi anak-anak praktek, Bapak sudah menilai dan nanti hasilnya akan Bapak berikan pada pertemuan berikutnya. Seperti itu anak-anak ya? Ya. Nah, untuk rangkuman pada pertemuan pagi hari ini ya. Yang pertama tadi kita sudah apa? Mengenal nama-nama komponen ya pada jenis transmisi synchron mesh. Lalu yang kedua adalah fungsi. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mas Galuh, Mas Ilham, sama Mas Bagas ya tentang nama-nama, fungsi dan cara kerja transmisi jenis synchron mesh. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan, tadi sudah dijawab dengan benar. Lalu setelah itu dari kelompoknya Mas Abdul dan Mas Eka tadi juga sudah memberikan troubleshoot ya yang sudah kita temui bersama-sama pada saat kita praktek ya, diantaranya tadi dari olinya, dari jenis giginya ya maupun pada unit synchron mesh yang sering terjadi troubleshooting. Nah, seperti itu anak-anak ya. Ya, mungkin itu dulu untuk
pembelajaran. Mungkin itu dulu untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jangan lupa dipersiapkan besok untuk materi pertemuan yang ketiga, yaitu tentang apa? Transmisi otomatis ya. Bapak nanti akan memberikan tugas secara terstruktur lewat grup kelas. Nanti tolong dipelajari ya, berisi tentang rangkuman apa yang besok akan kita pelajari bersama-sama. Seperti itu anak-anak ya? Ya. Mungkin ada tambahan atau ada hal yang ingin ditanyakan sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, Bapak akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Bagas. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan pada pagi ini ya, dalam PI ke-5 dari saya di CDP Angkatan 8. Ini perkenalkan Bapak Sunanta. Bapak itu adalah pengajar praktek saya dari SMK Negeri 1 Kawasan. Di sini nanti kenapa Pak Bagas kita dan sudah di perpustakaan ini, yang pertama hari ini adalah nanti kita akan mengadakan percakapan pasca observasi kelas Bapak setelah apa yang kita laksanakan kemarin dalam melaksanakan observasi di kelas ya. Pada waktu Pak Bagas melaksanakan pembelajaran baik itu yang di teori ataupun pada waktu kegiatan praktek. Untuk yang pertama Bapak, jadi ini alhamdulillah ya, sehat ya. Alhamdulillah tidak sakit ya. Jadi dalam pertanyaan atau apa nanti yang di pasca observasi nanti pada waktu di pembelajaran ya, ada seperti yang kita sampaikan. Alhamdulillah di pembelajaran yang kemarin untuk di Pak Bagas, untuk di RPP alhamdulillah sudah baik, kemudian juga sudah runtut ya Bapak ya, dari dalam di awal ada salam, kemudian ada kegiatan, diawali dengan berdoa dan menanyakan kondisi keadaan murid, kemudian ada presensi juga kepada siswa ya. Dan yang jelas yang tidak dilupakan adalah selalu memotivasi siswa ya, sebelum mulai di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian di apa yang kita lihat dan di kemarin berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan pada waktu kita melaksanakan pra observasi kemarin, itu kalau menurut dari Pak Bagas ya, selaku mungkin yang dilakukan pada waktu pembelajaran, kira-kira tujuan yang Pak Bagas apa ya yang disampaikan pada waktu pembelajaran, kira-kira tujuannya itu sudah tercapai atau belum menurut Pak Bagas? Untuk tujuan pembelajaran pada saat pra orientasi dan pada saat observasi itu sudah berjalan, insya Allah sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk siswa itu menurut Pak Bagas juga dari kompetensinya kira-kira sudah bisa dipelajarinya atau mungkin ada yang perlu ditingkatkan dari anak-anak kemarin? Ya, untuk pemahaman di kompetensi siswa yang sudah berjalan pada saat observasi di lapangan kemarin, memang ada beberapa siswa yang belum memenuhi KKM. Sekitar kalau untuk KKM-nya itu 75, itu ada 6 anak yang belum mencapai KKM. Dikarenakan mungkin pemahaman yang belum mencapai dengan nilai KKM atau pemahamannya masih kurang pada saat praktikum.
kemudian padahal kemarin kan setelah saya mengikuti observasi kan kemarin juga ada alat peraga juga nih yang Bapak gunakan itu di unit transmisi ya kalau tidak salah ya. Kemudian juga ada video-video pemantik ya, ada pancingan ya untuk anak agar lebih tertarik itu nih. Oke. Kemudian apakah ini Pak pada waktu pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dengan pada waktu mungkin Pak Bagas ya mungkin belum menggunakan alat peraga itu kira-kira ada perbedaan nggak ke siswa? Banyak sekali Pak untuk penggunaan alat peraga, entah itu alat peraga secara visual maupun alat peraga secara demonstratif atau nyata, itu banyak sekali perbedaannya dibandingkan pada saat saya menerangkan hanya melalui tulisan atau gambar. Karena kan pembelajaran yang saya lakukan pada saat kompetensi dasar di transmisi manual itu banyak sekali menggunakan alat peraga yang nyata Pak, benda-benda nyata untuk didemonstrasikan terlebih dahulu sehingga siswa itu pada saat praktek lebih paham dan lebih familiar dengan benda yang akan mereka bongkar dan pasang. Seperti itu Pak. Berarti memang ada perubahan Ya. sangat drastis ya, seperti itu. Kemudian mungkin yang perlu kami sampaikan juga nih Pak, mungkin pada waktu di pembelajaran yang akan datang ataupun nanti pada waktu mungkin nanti lebih ditekankan kembali ada ice breaking Pak. Oh iya. Oke. Jadi untuk anak itu mungkin agak tidak sepaneng ya di awal yang mungkin ada ice breaking agar mungkin anak itu lebih semangat kemudian lebih siap untuk mengikuti di pembelajaran. Kemarin mungkin sudah ada ice breaking ya, tapi mungkin karena hanya sebentar jadi anak mungkin merasa belum belum puas lah atau mungkin belum sampai ke titik anak itu menjadi seperti di ice breaking ya sesungguhnya ya seperti itu. Kemudian setelah pembelajaran ini kira-kira untuk kedepannya setelah pembelajaran di kegiatan praktek penggunaan olahraga itu nanti untuk kedepannya apakah akan terus dipergunakan seperti itu atau mungkin ada trik-trik yang lain yang akan digunakan? Ya, untuk kedepannya setelah Bapak melakukan observasi dan hasilnya sudah ada, saya mungkin akan menambahkan lagi dengan pola dan metode pembelajaran, entah itu mulai dari visual maupun non visual, termasuk penambahan dengan benda-benda atau alat-alat praktek dan memasukkan ice breaking ya Pak pada saat pembelajaran, terutama pada saat teori agar anak tidak terlalu bosan di dalam kelas. Iya betul Pak. Ya jadi kebanyakan nih mungkin di siswa kita itu pada waktu teori itu misalnya tidak ada ice breaking terlebih dahulu, kebanyakan anak mungkin mengantuk ya Pak. Ya. Seperti itu. Jadi mohon nanti untuk di pembelajaran yang selanjutnya nanti alhamdulillah untuk di kedepannya akan lebih baik. Kemudian selalu untuk yang terpenting jangan lupa untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita Pak. Tentunya itu karena motivasi tersebut yang akan bisa membangun anak-anak tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk RPP alhamdulillah sudah lutut lengkap seperti kita ajarkan kemarin, sudah kita berikan ke Pak Bagas ya. Mungkin ini untuk percakapan kita di pasca observasi ini Pak. Semoga nanti untuk kedepannya nanti lebih baik lagi dan menjadi intinya jangan patah semangat untuk menjadi perubahan dan jangan lupa untuk ikut di berpenggerak nih Bapak, intinya seperti itu. Mungkin ini Pak Bagas mungkin atau dari ada tambahan dari Pak Sunarta nih selaku dari guru praktek kami. Baik, terima kasih Pak Edi Prabowo waktunya dan Pak Bagas selaku rekan sejawat Pak Edi sebagai CKB. Terima kasih Pak Bagas yang kiranya sudah mendukung kaitan dengan program pendidikan guru penggerak yang kiranya beliau Pak Edi yang kiranya sudah
melakukan pra ya kiranya pra observasi melalui coaching yang kiranya dengan Pak Edi dan juga video yang kiranya itu berikutnya observasi juga sudah dilakukan di kelas ini melalui juga sebelumnya sudah dilakukan RPP-nya sudah di ini Pak ini sudah dan pada hari ini Pak Alhamdulillah bisa ketemu dengan saya sebagai PP yang kiranya hari ini kita pada pasca observasi yang kiranya tadi sudah dilakukan Pak Edi dengan sangat baik yang pada intinya bahwasanya dengan suatu apa namanya kita menumbuhkan coaching ini adalah yang efektif untuk penggunaan sehingga motivasi yang kita capai ini harapannya yang kiranya nanti mengandung nilai-nilai kebajikan yang bersumber nanti atau diterapkan pada peserta didik kita yang kiranya nanti menumbuhkan atau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih Pak Edi, mungkin itu yang saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Matur Mbak Sunarta atas masukan dan umpan baiknya kepada kita. Semoga apa nanti yang disampaikan nanti juga bisa menambah kita ke lebih baik lagi Pak Sunarta dan juga menjadikan semangat juga buat kami di yang akan datang agar nanti perubahan-perubahan baik, perubahan-perubahan positif yang ini akan kita dapatkan juga. Mungkin ini sudah Pak Bagas akhir dari percakapan kita nih untuk di pasca observasi ini. Terima kasih kami ucapkan dan jangan sampai apa nih pantang menyerah atas semangat masuk ke itu ya Pak ya. Silakan untuk mendaftar kembali di guru penggerak ya, seperti itu yang akan kami harapkan dan semoga nanti dengan ajakan-ajakan yang positif ini nanti juga bisa menambah bermanfaatan untuk sekolah kita. Mungkin dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Bagas.